Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah Trending News Jumat 3 Mei 2024. Kita mulai berita pertama dari perang Hamas dan Israel. Israel dan Hamas tampaknya serius merundingkan di akhirnya perang di Gaza dan mengembalikan sandera yang masih ditawan kedua belah pihak. Proposal gencatan senjata yang bocor mengisyaratkan kompromi kedua belah pihak setelah berbulan-bulan perundingan menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan ini memuji Israel karena menawarkan apa yang disebutnya sebagai konsesi signifikan dan mengatakan sekaranglah waktunya bagi Hamas untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Departemen Luar Negeri AS telah mendesak Hamas untuk menerima usulan terbaru mengenai gencatan senjata. Berbicara kepada wartawan di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan ada usulan yang menjawab sebagian besar tuntutan yang dibuat Hamas dalam putaran perundingan sebelumnya. There is a proposal on the table that answers much of the demands that Hamas made in previous rounds of negotiations. Israel made a significant offer in this last proposal that went forward. They compromised on many long-held positions that they had taken. And as I said, met many of the demands that Hamas had said they needed to agree to a deal. So we believe it's now incumbent upon them to take the deal. Joe Federman dari Associated Press menjelaskan bahwa masih ada rincian penting yang perlu diselesaikan. Sebab tuntutan utama Hamas agar gencatan senjata bukan berupa hanya jeda dalam pertempuran, melainkan berakhirnya perang secara total, termasuk penarikan penuh tentara Israel dari Gaza, masih belum disepakati. Hamas, meanwhile, says it is looking at the latest proposals in a positive light, and it's sending a delegation to Cairo in the coming days to continue these efforts. The general contours of the deal appear clear. It would take place in several stages over several months, but Israel would gradually withdraw troops from Gaza in exchange for hostages being released by Hamas. But there are still key details that need to be worked out. The main one is Hamas's demand that the ceasefire not be a pause in fighting, but a complete end to the war, including a full Israeli withdrawal from Gaza. It's not clear whether Israel is ready to make that commitment. Sementara itu, para pemimpin Hamas mengatakan mereka sedang meninjau proposal tersebut dengan semangat positif dan mengirim tim ke Mesir dalam beberapa hari mendatang untuk melanjutkan perundingan. Perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdel Hadi, kepada jaringan media Al-Mayadin Lebanon menyebut Hamas tidak bisa dipaksa menerima proposal jika pada akhirnya merugikan rakyat Palestina. Apalagi diancam dengan rencana Israel yang akan menyerang Rafah untuk memberikan tekanan kepada Hamas. Perang Gaza telah memaksa sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza meninggalkan rumah mereka. Jumlah korban tewas di Gaza lebih dari 34.500 warga Palestina dan seluruh penduduk wilayah tersebut telah berada dalam bencana kemanusiaan. Aksi genosida oleh Israel ini telah memantik gelombang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di berbagai kampus hampir di seluruh dunia. World Central Kitchen, organisasi kemanusiaan yang memberikan makanan siap saji kepada ratusan ribu korban perang Gaza, mulai beroperasi kembali menyusul penembakan tentara Israel yang menewaskan 6 relawan internasional mereka. Selengkapnya dilaporkan tim Voice of America dari Washington DC. World Central Kitchen kembali menyalurkan bantuan makanan di jalur Gaza sebulan setelah 7 pekerjanya tewas akibat serangan udara Israel awal April. Dimulainya penyaluran bantuan ini disambut gembira keluarga Ia dan Narjas Makar di Deir al-Balah. Sebelumnya dalam acara kebaktian di Katedral Nasional mengenang pekerja World Central Kitchen yang gugur, pendiri organisasi nirlaba ini menyatakan tekadnya terus memberikan bantuan secara maksimal. We take risks because we want to change the world with something we all believe deep down inside our hearts. All nationalities, all religions, all people. Food is a universal human right. Sebelum menghentikan operasinya selama sebulan, World Central Kitchen menyumbang sekitar 62% dari seluruh bantuan LSM internasional kepada jalur Gaza. Meski kembali beroperasi, organisasi ini akan terus menyerukan penyelidikan independen
atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang merenggut nyawa rekan-rekan mereka. Pada saat yang sama, relawan kemanusiaan yang berniat menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan sekitar 5.000 ton ke Gaza akhirnya terus terhalang. Iring-iringan kapal yang tergabung dalam armada Freedom Flotilla ini terus tertunda keberangkatannya, terhalang oleh berbagai restriksi administratif. Keberangkatan kapal terakhir tertunda oleh inspeksi mendadak oleh pihak berwenang Guinea-Bissau, yang akhirnya mencopot bendera Guinea-Bissau dari 2 kapal Freedom Flotilla. We have lots and lots of phone calls out and emails out to various countries to see if they will flag the ships quickly. Normally it takes a longer period of time, but we really want to see if we can find a country that will put the flags on it much quicker. Anne menjelaskan, tidak seperti World Central Kitchen, penyelenggara Freedom Flotilla tidak mau berkoordinasi dengan Israel. Our point is that Israel should not be controlling the sea routes going into Gaza, and Israel should not be controlling what products go in. That's the whole political purpose of our flotilla. So we won't do what the World Central Kitchen is doing. Anne dan sejumlah relawan pun akhirnya satu persatu kembali ke negara asal menanti kepastian. Teman-teman di sini ketika ada pengunduran ya memang banyak yang sedih, tetapi kita diingatkan lagi bahwa memang ini ya bagian dari sebuah perjuangan dalam hal kemanusiaan ya. Tantangan-tantangan itu akan terus tetap ada gitu, dan apa yang kita alami ini memang mereka sampaikan belum seberapa dengan yang dialami oleh saudara-saudara di Gaza. Jadi ya para peserta kembali semangat, ya kembalinya mereka ke negara masing-masing itu tetap membawa harapan dan semangat untuk bisa kembali mengikuti pelayaran, kemudian menyalurkan bantuan ke sana. Amerika Serikat sebelumnya meminta bantuan ke Gaza disalurkan lewat jalur lebih aman, menggunakan jalur yang telah disediakan sebelumnya. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Warga Jakarta menggunakan kipas angin dan payung untuk melindungi diri dari panas ketika suhu berkisar antara 32 sampai 34 derajat Celcius yang merupakan rata-rata untuk sepanjang tahun ini dan dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Selengkapnya bersama Rania. Indonesia tidak terpengaruh oleh gelombang panas yang melanda Asia Tenggara yang menyebabkan suhu mencapai rekor tertinggi dan berdampak pada masyarakat di beberapa negara. Cuaca di Jakarta sudah mulai terasa sedikit panas meski hujan masih terus turun, kata Sita Dewandari, salah satu karyawan perusahaan swasta. Kalau udah mulai panas udah sih, udah dari sebelum puasa pun udah mulai panas banget, yang walaupun hujan tapi tetap panas, masih terik. Masih yang berasa walaupun nggak ada matahari pun tetap panas, anginnya juga kurang. Meskipun cuaca panas, orang-orang tetap berkumpul saat makan siang di kota pada hari Kamis untuk menjalankan bisnis mereka. Asia Tenggara harus menghadapi gelombang panas yang telah menyebabkan penutupan sekolah di beberapa negara dan peringatan kesehatan yang mendesak di seluruh kawasan. Filipina adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampak suhu terik di Asia Tenggara, di mana panas terik musim panas tropis terburuk oleh kelembapan yang memaksa pembatalan kelas dalam beberapa minggu terakhir dan memicu kekhawatiran akan kekurangan air, pemadaman listrik, dan kerusakan tanaman pertanian. Di Thailand, suhu mencapai 44 derajat Celcius atau sekitar 111 Fahrenheit di beberapa wilayah di bagian utara negara tersebut. Saran utama bagi semua orang adalah menghindari aktivitas di luar ruangan dan minum banyak air. Namun orang muda dan orang tua harus sangat berhati-hati. Saya Rania, salam. Badai ekstrem di pantai Afrika Selatan menyebabkan lebih dari 500 penyu terdampar. Tetapi berkat upaya penyelamatan dari Pusat Konservasi Penyu, sebagian besar anak penyu berhasil diselamatkan dan direhabilitasi sebelum dilepaskan kembali ke laut. Beberapa anak-anak penyu berhasil diselamatkan oleh bantuan masyarakat dan relawan dari Pusat Konservasi Penyu setelah badai hebat melanda Afrika Selatan. Anak-anak penyu tersebut telah diberikan rumah sementara di Pusat Konservasi Penyu di Two Oceans Aquarium di Cape Town. Mayoritas penyu yang terdampar adalah penyu tempayan yang terancam punah. Di Two Oceans Aquarium, kini sudah ada sekitar 400 dari total 530 penyu yang sedang direhabilitasi, sementara sisanya akan dipindahkan ke fasilitas lain. Menurut Talita Noble-Troll, Kepala Pusat Konservasi, penyu-penyu ini kemungkinan besar tersedot oleh arus agulhas Samudra Hindia yang membawa mereka ke pantai Afrika Selatan.
And what we saw in Cape Town a couple of weeks ago was a windstorm, a sort of weather storm that was one I'd never experienced before, and it's really overlapped with the timing of our turtles being in the current and washing up. And so there was a perfect storm, quite literally, of this extreme weather with these little babies in the current that washed them up onto the shoreline. Para pegiat konservasi terus memantau anak-anak penyu dan sebagian mereka menemukan potongan-potongan kecil plastik yang keluar dari sistem tubuh mereka setelah mereka tiba di akuarium. Meskipun badai ini menjadi tantangan besar bagi penyu, upaya penyelamatan ini memberikan pengalaman berharga bagi para pegiat konservasi, meningkatkan kesadaran akan ancaman lain yang semakin sering terjadi di lingkungan laut. Pusat Konservasi Penyu memperkirakan bahwa setiap penyu memerlukan biaya sekitar $500 Amerika Serikat atau sekitar 8 juta rupiah untuk pulih sepenuhnya sebelum dilepaskan kembali ke Samudra Hindia yang lebih hangat dalam beberapa bulan mendatang. Demikian Trending News hari ini, kita jumpa lagi Senin pekan depan. Saya Rahul, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.